Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Berkat Krismanjaya Zaluku, NIM 1911191, jurusan akuntansi semester 5, kelas A1. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah peluang usaha. Peluang usaha yang saya ambil adalah yaitu arang briket. Nah, tujuan saya membahas ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir semester dengan mata kuliah kewirausahaan yang diasuh oleh Pak Hidayat. Nah, saya minta maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata dan pengucapan terhadap video saya. Saya sangat-sangat minta maaf terlebih dahulu ya. Nah, kita langsung saja masuk pada pembahasan pokok utama, yaitu tentang arang brik ini. Nah, mungkin banyak sih teman-teman yang mengatakan apa sih itu arang brik, atau apa sih kegunaan dari arang briket ini. Nah, tujuan kita mempelajari KWU ini atau kewirausahaan itu yaitu untuk mengetahui sebuah peluang. Nah, peluang ini saya ambil kenapa? Karena modalnya sangat minim, yaitu sangat minim dari batok kelapa. Nah, ini bahan pokoknya itu batok kelapa. Nah, caranya yaitu kita membakar batok kelapa tersebut. Nah, setelah ada arang-arangnya gitu, kita tumbuk secara halus. Nah, gunanya itu untuk bisa mengumpulkan benih-benihnya gitu. Nah, setelah itu kita campurkan sedikit air, teman-teman. Nah, setelah kita mencampurkan sedikit air, kita menambahkan sedikit kanji. Gunanya ini untuk biar arang ini agak lembab sedikit. Setelah itu kita harus mengolahnya atau membentuknya. Jadi kita harus mempersiapkan pengolahannya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, mengatakan itu pengerjaannya sangat sulit. Nah, untuk teman-teman itu pada era ke depan ini kita jangan terlalu mengharapkan pekerjaan di kantor-kantor. Kenapa? Karena ke depan ini banyak pekerjaan yang akan diambil alih oleh alat-alat canggih, contohnya robot. Nah, dengan demikian kita harus memperhatikan bagaimana cara kita untuk membuka lapangan pekerjaan setidaknya dengan diri kita sendiri. Nah, salah satunya dari arang brik tadi. Jadi kita harus berpemikiran bahwa membuka atau menciptakan sebuah peluang itu jangan secara instan, tetapi harus membutuhkan proses. Nah, memang prosesnya itu sangat lama, atau bukan juga lama kali, tetapi membutuhkan proses namanya. Nah, arang brik ini mungkin ada beberapa peralatannya untuk menyelesaikan atau menjadikannya sebagai arang. Nah, modalnya itu sangat minim, teman-teman. Mengapa saya katakan itu dari batok kelapa? Itu boleh dari batok kelapa ataupun batok kelapa sawit, dari limbah-limbah dari perusahaan. Nah, mungkin dari kawan-kawan bertanya, berapa sih arang briket ini nanti kalau udah jadi? Nah, itu adalah harganya sekitar 7 sampai 10 ribu sih, kecil, sekilo per kilonya. Nah, dengan 7 sampai 10 ribu itu harganya itu per kilo. Tetapi kalau kita bisa dapat seton dalam per bulan, teman-teman bisa membayangkan hal tersebut. Nah, mungkin kalau di Indonesia ini pengguna arang briket ini sangat minim. Jadi bagaimana nanti kalau kita sudah menciptakan atau mengolah sebuah arang ini menjadi usaha tadi, tidak ada yang membeli atau apa segala macam? Tenang, kita sekarang berada di era modern, era digital. Kita bisa komunikasi dengan sesama yang berada di pedesaan, kota, provinsi, satu negara, bahkan pun negara lain. Nah, pas sekali. Arang brik ini kita bisa mengekspor ke luar negeri. Nah, mungkin lagi teman-teman bertanya lagi, bagaimana kita bisa mengekspor ke luar negeri? Sedangkan ini kan kita di Indonesia contohnya. Tentu membutuhkan biaya-biaya yang sangat besar untuk mengekspor ke sana.
Nah, saya katakan kepada saudara-saudara, pemikiran Anda sangat kecil atau minim. Nah, kalau kita melakukan ekspor ke luar negeri, otomatis itu yang membayar biaya-biayanya tersebut adalah orang yang mau membeli. Nah, otomatis kita tidak mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar untuk mengekspornya. Nah, bagaimana cara kita? Makanya tadi komunikasi atau menggunakan internet secara bagus. Nah, arang brick ini tentunya tidak dijual juga cuman per kilo ke, contohnya kita kirim ke Eropa. Tidak mungkin kita cuman per kilo jual ke Eropa, tidak mungkin. Mereka nanti rugi, kita juga rugi nantinya. Tetapi kalau kita sudah membuat arang brick ini dari dalam jumlah yang banyak, otomatis kita bisa konsultasi dengan arang-arang brick yang lainnya atau pengusaha arang brick lainnya. Memang banyak sih pengusaha arang brick di luar sana di Indonesia ini. Tetapi pertanyaannya, contohnya kita sekarang di Pekanbaru, emang ada yang mengolah arang brick ini di Pekanbaru? Itu sebagai tanda tanya. Nah, kalau memang tidak ada, kita bisa mengolahnya. Nah, kita bisa bisa menjadi orang pertama yang mengolah di Pekanbaru ini. Contohnya memang jika seandainya itu udah ada orangnya, tetapi kita juga bersikeras untuk melakukannya, itu sangat bisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena arang brick ini kegunaannya sangat banyak, orang yang membutuhkannya. Jadi mungkin orang yang sudah punya usaha sangat berterima kasih kepada kita kalau kita membuka juga. Kenapa? Karena daya tampungnya itu, butuhnya itu sangat banyak. Jadi tingkat ekspor kita itu banyak. Selain dari menguntungkan kita, menguntungkan juga negara. Setidaknya kita bisa membayar pajak di situ kan. Nah, dari pembuatan arang brick ini, kawan-kawan, itu yang pertama modal sangat minim. Jika nanti kawan-kawan tidak punya modal untuk hal-hal yang besar untuk membuat secara besar-besaran, kita bisa memulai dari kecil-kecil. Kita bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah, kita tembakan kita kemana? Nah, itu menjadi satu pertanyaan. Nah, itu tembakan kita kemana kita jual. Nah, otomatis di rumah-rumah makan pasti membutuhkan arang. Nah, betul kan? Nah, yang mereka pakai itu langsung dari tempurung kelapa, mereka bakar dulu. Nah, mungkin kalau dibakar itu memang murah, lebih murah. Tetapi dengan cara kita mengedukasi mereka untuk penggunaan arang brick ini. Nah, saya katakan kepada saudara-saudara, kalau arang brick ini itu asapnya itu sangat kecil. Nah, itu atau bisa dikatakan tidak berasap lagi. Soalnya udah diolah, udah dibakar, diremuk-remuk lagi. Nah, setelah kita mengedukasi tentang kegunaan arang brick ini, otomatis pasti rumah-rumah makan itu memilih juga lebih cepat juga. Soalnya tingkat suhunya itu sangat tinggi. Nah, kalau mereka menggunakan arang brick ini, setidaknya mereka beli 5 kilo contohnya. Nah, kita kan udah menguntung. Contohnya kita menghitung 9.000 per kilo. 9 kali 7 udah berapa? Nah, itu kan setidaknya kita bisa membuka usaha kecil-kecilan dari arang brick ini. Nah, setelah kita kolaborasi dengan rumah-rumah makan contohnya kan, itu pasti otomatis membutuhkan brick atau arang brick yang banyak gitu. Nah, kesempatan kita untuk mengelola semua, kesempatan kita untuk meluncatkan bagaimana cara kita memenuhi semua kebutuhan para pelanggan kita untuk membuat arang brick ini. Nah, saya katakan kepada saudara-saudara, penggunaan arang brick ini sangat dibutuhkan. Tidak hanya di Pekanbaru contohnya, di luar kota juga sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita cepat-cepat membuat sebuah merek kan ya. Kita membuat merek dari usaha kita. Nah, itu pasti cepat terkenal. Kenapa? Karena kita mempunyai izin dari usaha tersebut. Kalau kita mau mengembangkan lagi, kita bisa membeli mesinnya biar usaha kita itu cepat juga. Nah, kalau kita sudah mempunyai mesin atau oven untuk melakukan hal tersebut, kita bisa mengekspornya. Kenapa tidak? Nah, tapi kita harus menyiapkan 1 atau 2 kontainer. Nah, setelah itu arang brick ini nanti otomatis bersebar luas.
nama dari usaha kita bersebar luas. Nah itu kan yang saya katakan dari tadi, kita harus pelan-pelan untuk membuka sebuah usaha. Jangan dari atas langsung ke bawah, tetapi kita harus memulai dari bawah, dari titik nol. Kalau bisa dari tidak punya modal, kita harus mengumpulkan tempurung kelapa dari tetangga-tetangga yang tidak menggunakannya. Nah itu, bagi teman-teman yang mau membuat sebuah peluang usaha, bisa menciptakan sebuah peluang usaha tersendiri. Setidaknya bisa mempekerjakan diri kita sendiri tanpa membebankan orang lain. Tetapi kalau usaha kita sudah berkembang, sangat berkembang, boleh kita mengajak orang-orang, dan setidaknya kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Baik, sekian dan terima kasih untuk pembahasan pada materi saya tentang peluang usaha. Saya meminta maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dari video saya. Terima kasih.